Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan belajar bareng bersama dengan Kak Didi Setiawan. Beliau seorang HR Learning dan Development Specialist dan juga seorang micro expression expert, dan beliau seorang hipnoterapis. Baik, langsung saja saya persilahkan langsung kepada Kak Didi. Boleh Kak Didi kenalan dulu dan juga silahkan sharing-sharingnya. Saya persilahkan. Sebelum kelas ini dimulai, saya mau ngecek terlebih dahulu, sharing ya, bukan kelas ya. Saya tuh mau ngecek konsentrasinya teman-teman semua, boleh ya? Tebak ini gambar apa? Saya mau ngecek konsentrasinya aja sebelum kelas ini dimulai. Silahkan teman-teman dicek. Ini gambar apa? Oh, bebek. Mulut bebek. Terus apa lagi? Bebek. Jadi saya, kalau yang bener dikasih apa, kalau yang salah dikasih apa ya? Jadi langsung aja ya. Kita lihat, coba konsentrasinya buyar atau kagak. Oh, mohon maaf Bapak Ibu, ini guys. Bukan bebek ya. Jangan emosi, harap bersabar, ini ujian. Boleh sekali lagi? Boleh ya. Oke, ini apa? Boleh tahu? Jangan emosi ngechatnya ya. Ini gorila. Terus siapa lagi? Gorila. Oke, jawabannya adalah ini burung gagak. Mohon maaf. Bapak Ibu, Anda salah. Oke deh, sekali lagi, kalau Anda benar saya carikan kerja di Jakarta, kalau ada yang butuh kerja di Jakarta. Tadi ya sekilas aja biar teman-teman malam minggu, makasih banget di saat orang lain mungkin sibuk mempersiapkan kebahagiaan malam minggunya. Teman-teman mau belajar dengan kita, saya berharap sini Tuhan mencatat kebaikan teman-teman. Namanya investasi, bukan malam ini kita dapat memetiknya, benar nggak? Kita nanam padi itu 3 bulan baru panen. Termasuk kita belajar hari ini, bukan hari ini juga kita langsung panen. Biasanya kita kemudian hari. Nah, ini profil saya. Oke. By the way, teman-teman, saya senang banget bisa ketemu teman-teman hari ini. Kenapa sih bisa senang? Karena mungkin teman-teman melihatnya saya hari ini udah bisa ngomong, udah yang terkenal di YouTube ya, udah yang bisa ngajar di sana di sini. Tapi teman-teman nggak ngeliat tuh di masa lalu saya, teman-teman tuh banyak banget yang mungkin saya adalah orang yang introvert, yang nggak bisa ngomong, yang korban bully, yang korban cancel culture. Cancel culture itu seperti apa? Yang orang-orang notice saya bahwa saya nggak layak untuk sukses dan lain sebagainya. Aduh, sedih banget teman-teman. Cuman gegara saya tipe orang yang suka narik diri, suka nggak mau ngomong di depan orang, suka nggak mau menyuarakan apa aspirasi dan ide. Nah, makanya teman-teman, saya pun percaya teman-teman untuk bisa bertemu malam ini dengan saya, Tuhan pun sudah menyiapkan sebelum-sebelumnya rasa pedih. Setuju nggak teman-teman? Mungkin ada yang harus beli pulsa dulu perjuangannya, harus ikut kelas Mas Nurholik dulu, atau perjuangan-perjuangan lain yang nggak ada yang mudah teman-teman untuk ketemu. Karena saya percaya setiap pertemuan itu Tuhan yang ngatur. Benar atau benar? Benar ya? Tujuan kelas ini atau tujuan sharing ini ya otomatis bisa public speaking, nggak ada yang lain gitu teman-teman. Karena public speaking bukan sebuah keajaiban yang tiba-tiba lahir dengan karakter. Contoh, teman-teman pasti pernah dengar karakter sanguinis, influence kalau di SC ya, kalau di MBTI itu protagonis dan lain sebagainya. Teman-teman itu pernah dengar karakter itu, memang dasarnya bawel, pasti public speaking bisa. Enggak. Ada loh banyak orang yang pintar ngomong, tapi nggak pintar public speaking. Akhirnya ketika ngomong di depan umum, dia apa? Zong, bikin muter-muter informasinya. Juga nggak paham, nggak nyaman dinikmatin orang. Nah, pengennya adalah teman-teman di malam hari ini, meskipun sedikit, tapi teman-teman bisa. Kenapa? Kalau teman-teman bisa public speaking, teman-teman tuh bisa menginspirasi banyak orang. Karena inspirasi banyak orang itu kebaikan yang kekal. Bekal kita ya, setelah kehidupan kita meninggal nanti di alam kubur. Saya percaya bahwa apapun yang kita sampaikan, meskipun satu ayat, meskipun satu informasi, tapi bisa menggugah orang lain untuk berbuat baik, itu butuh kemampuan public speaking. Nah, dalam hal ini public speakingnya adalah secara verbal, teman-teman ya, bukan secara written text atau secara tertulis. Nah, nanti kalau ada kesempatan, kita belajar gimana sih nulis buku dan lain sebagainya. Menjadikan kamu lancar saat interview kerja. Kenapa? Banyak banget S2, gajinya cuma S1. Banyak banget S1, gajinya SMA. Tapi ada SMA gaji S2, gaji S1. Oh, banyak banget. Nanti kita sharing deh. Kenapa? Saat interview, public speakingnya bagus. Dia bisa ngeperentet tuh semua user-user yang ada di hadapan dia. Makanya dia bisa ngiyakinin dandul. Padahal dia nggak ada pengalaman sebelumnya. Dan kalau kamu bisa public speaking tuh, kamu bisa lebih percaya diri nge-branding diri kamu. Contoh malam hari ini, saya yang awalnya nggak begitu kenal dengan Mas Nurholik, nggak begitu kenal dengan teman-teman semua. Tapi kalau teman-teman
dan saya memiliki kepercayaan diri atas informasi ini, teman-teman pun pasti akan kerasa nyaman ngobrol sama saya, benar atau benar. Dan selanjutnya kalau teman-teman bisa ngeluarin public speaking teman-teman tuh kalau punya tim di dunia kerja atau usahanya, wirausahanya teman-teman, timnya tuh bakal apa ya, wah ini sosok leader yang bagus nih, bisa ngomong, bisa memotivasi, bisa nge-coaching, bisa nge-counselingin, bisa ngeguyupin gitu ya. Jadi tim lebih produktif daripada yang leader yang diem baik, cuman main tangan, cuman main email gitu kan, kurang komunikasi, kurang bagus. Meningkatkan juga kepercayaan atasan. Akhirnya karir kamu meningkat, akhirnya gaji kamu juga meningkat. Karena banyak banget nih di perusahaan manapun, kalau seandainya dia nggak bisa public speaking, biasanya atasan juga akan berpikir 2 kali. Think twice, apakah kita mau ngepromosin dia atau enggak gitu ya. Dan juga terutama kalau public speaking bisa, otomatis. Karena target-target kita bisa disampaikan kepada karyawan kita, dan juga kepada informasi di bawah kita juga bisa bakal ngasih target. Dan terakhir, adalah kamu bisa ngelamar dia di depan orang tuanya. Ya, gitu. Banyak banget laki-laki yang bisa ngomong di hadapan calon mertua. Di YouTube saya, sekarang yang sudah menginjak 28,3 ribu subscriber, banyak banget sumpah yang komen itu nggak bisa katanya public speaking. Saya Ponia, kalau saya bicara di depan banyak orang, saya gugup. Saya ketua umum grup, tapi saya susah ngomong kalau di depan umum. Salam kenal Kak, saya mau bertanya gimana supaya kita good speak to all people, and juga nggak grogi, takut nggak bisa nyambung. Aduh banyak banget nih komen-komennya, cuma pengen belajar public speaking. Nah, saya mau bilang bahwa di bagian pertama ini kenapa harus belajar komunikasi, khususnya public speaking. Nah, kenapa harus belajar public speaking sih teman-teman? Jadi gini, teman-teman pernah ngeliat nggak sih orang yang dia diem tapi nyebelin? Dia tuh nggak salah apa-apa, tapi nyebelin banget mukanya, sumpah pengen ngejitak gitu orang. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Dia nggak salah sama kita. Pernah ketemu orang yang begitu? Pernah. Atau pernah nggak ketemu orang yang dia itu kayak pertama kenal nih sama kita, tapi kita kayak udah ngeklik lama banget, sumpah. Ini udah kayak kenalnya udah puluhan tahun. Kita udah kayak kenal sebelumnya, kayak pernah asal kenal di mana gitu ya. Gitu ya, teman-teman tuh kayak ngerasa udah ngeklik, akhirnya kayak jadi saudaraan, akhirnya kayak jadi udah bener-bener akrab banget. Nah, kira-kira itu apa kita sebut? Energi, teman-teman. Setiap orang itu punya energinya masing-masing. Nah, dari energi inilah kita bisa nyerap yang namanya rezeki-rezeki itu datang. Kalau kita bisa public speaking, teman-teman itu bisa bikin banget orang lain nyaman. Seperti apa? Rezeki datang dari Tuhan melalui orang lain, maka perbanyaklah orang lain nyaman di sampingmu agar semakin banyak pula rezekimu. Siapa nih ya? Umu, hai, kamu di sana. Boleh bacain ini kalimat ini dong, dan maksudnya apa sebenarnya, boleh tahu? Rezeki datang dari Tuhan melalui orang lain, maka berbanyaklah orang lain nyaman di sampingmu agar semakin banyak pula rezekimu. Maksudnya apa yang kamu tangkap dari kalimat atau redaksi ini? Semakin banyak circle atau semakin banyak pertemanan, semakin luas rezeki yang datang. Oke. Kalau temennya banyak tapi temennya nggak nyaman sama kita, kira-kira rezekinya banyak nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Contoh saya mau main di tempat umum. Kagak enak. Lu mah kagak enak, Dad. Gue gak mau tuh nerima lu jadi teman, lu suka ngebacot doang gitu ya. Atau mau mampir ke siapa karena kita nggak bisa berhasil bikin nyaman sama mereka, akhirnya mereka nolak sama kita. Thank you Umu, you are the best. Saya doakan kamu sukses ya. Oke. Benar kata Umu, kalau kita bisa ngebikin orang lain tuh nyaman di samping kita tuh bakal mudah banget hidupnya. Contoh, dan saya di Jakarta itu sudah dari tahun 2015 atau 14 akhir, dan saya meniti tidak ada saudara di sini, tapi karena balik lagi Tuhan ngasih saya kemampuan public speaking dan saya gunakan berkat itu, akhirnya saya bisa memiliki banyak circle dan Tuhan mudahin sampai di pencapaian saat ini. Ini bukti bahwa kalau kamu bisa memaksimalkan public speaking kamu tuh bakal dimudahin jalannya lewat manusia dari Tuhan. Nah makanya teman-teman, saya mau ngajakin lagi nih, jika kamu bisa komunikasikan dengan idemu dengan baik, kamu akan bisa diterima. Dengan cara apa bikin nyamannya? Ya dengan cara saat kamu berhasil buat kakak tingkatmu deh dulu nyaman, satu pintu rezeki terbuka. Suatu hari nanti jika dia sukses duluan, kamu bisa dapat informasi dari dia. Bener nggak? Ada orang dalam, iya nggak? Nah, kalau seandainya teman-teman juga bisa berhasil buat pasangannya nyaman, gara-gara public speaking atau komunikasinya bagus, nggak ada tuh selingkuhan. Jika berhasil bikin HRD nyaman, meskipun kamu nggak punya
kualifikasi yang dituntut HRD, bener deh teman-teman, banyak loh saya ingin interview orang yang S2 S1 tapi nggak saya lulusin gara-gara etika komunikasinya kurang bagus, banyak banget. Tapi ada orang yang ngomong itu nyaman, kita juga bisa bikin adem kalau ngomong sama dia, HRD itu akan ngeklik dan lain sebagainya kalau kamu bisa public speaking. Semua bermula dari rasa nyaman, sedangkan nyaman dibentuk dari memperlakukan orang lain secara hormat dan dihargai melalui bahasa verbal dan non-verbal. Bener atau bener? Awalnya banyak banget anak-anak yang dia nggak bisa matematika, tapi setelah diganti gurunya karena berhasil nyaman, akhirnya bisa matematika. Kenapa ada orang anak yang nggak mau curhat dengan orang tuanya, tapi lebih curhat ke sosial media? Karena mungkin kalau orang tuanya bisa bikin nyaman anaknya, pasti apapun akan cerita. Nah, semuanya balik lagi dengan rasa nyaman. Termasuk ketika saya mau ngepromosiin satu handphone ini, teman-teman. Ini saya jual, ini iPhone contoh saya jual 500.000, tapi teman-teman itu nggak ngeklik sama handphone ini, kira-kira nggak mau atau nggak minat sama handphone ini, kira-kira bakal beli nggak dengan meskipun promonya murah banget, kira-kira bakal beli nggak? Enggak ya, termasuk Beauty and the Beast. Pernah nggak melihat ada seseorang yang di samping kita dapat komentar gini, itu kok pasangannya gitu ya, kayak nggak serasi gitu ya. Bagi orang nggak serasi, tapi mereka nyaman gitu. Termasuk semuanya, kalau ada kita bisa nyaman dengan seseorang melalui public speaking kita, melalui bahasa kita, teman-teman, hidup kita akan mudah. Makanya dari sini, jika kamu bisa mengkomunikasikan ide kamu dengan baik gitu ya, kamu tuh lagi branding teman-teman di karir kamu. Ini contoh saya, kalau seandainya kelas ini berhasil buat kalian tercengang, buat kalian ngerasa terbuka wawasannya, kalian tuh kayak ngerasa, oh iya Mas Dedi deh, kayaknya nanti aku mau konsul Mas Dedi deh, mau tanya harganya, mau tanya lain sebagainya, monggo. Atau gratis ada nggak sih? Ada gratis tuh. Itu kita lagi branding. Mungkin yang awalnya nggak subscribe YouTube saya karena dengar kalimat ini akhirnya jadi subscribe. Makanya kita lagi branding diri kita, lingkungan kita, terutama keluarga kita. Kita lagi nge-branding as a ayah, as a suami, as a anak. Kalau kita bisa bikin nyaman dengan komunikasi kita tuh pasti akan didengerin sama orang. Karena banyak banget titelnya tinggi, omongannya bagus, tapi kayak orang itu kalau ngomong kagak didengar, itu banyak banget teman-teman. Tapi ada orang yang dia nggak sekolah, dia bijaksana, tapi dia punya pembawaan atau karisma energi yang tadi itu bagus, maka dia akan didengarkan karena komunikasinya yang bagus. Nah, maka teman-teman, semakin banyak orang yang nyampe di sampingmu, semakin pula luas rezekimu, maka tidak ada pertikaian. Nah, teman-teman, makanya dengan seperti apa sih harapannya public speaking ini? Saya mau ngelatih ini sekitar 5 menit dulu, brainstorm, habis itu kita latihan ya teman-teman. Kenapa harus belajar etika komunikasi atau public speaking ini? Karena gini, kalau kita udah biasa ngomong di depan umum, itu akan merubah nasib, trust me. Teman-teman mungkin kayak saya, dulu saya introvert, saya paham betul gitu teman-teman bagaimana berusaha public speaking ini merubah nasib saya hingga di titik ini. Akhirnya merubah gitu, karena DNA di bukunya Switch, miliknya Profesor Kozuo itu mengatakan bahwa ketika kita punya kebiasaan bagus, itu akan merubah nasib kita juga akan menerima keturunan yang bagus. Karena apa? Balik lagi, ada namanya keberlangsungan 3% DNA itu menurun ke tabiat kita. Makanya teman-teman, saya harap mulai saat ini ada itikat untuk belajar public speaking yang bagus, agar karirnya bagus, agar nasibnya bagus, terutama agar amal kebaikannya terus bertambah. Karena kalau kita berani menyuarakan kebaikan, kita akan terus bagus. Nah, teman-teman, bagaimana membiasakan public speaking yang bagus? Sebenarnya kita hanya cukup yang pertama, kita mau ngomong. Ketika ada kumpul saudara nih, kita buka omongan kita. Yang awalnya kita tuh males banget. Mungkin kalau di Instagram atau di Twitter, fase dimana nggak pengen apa-apa, fase dimana nggak pengen terkenal dan sebagainya. Justru salah teman-teman. Kenapa? Ya, dari awal sampai akhirnya kita meninggal, kita hanya untuk belajar menebarkan kebaikan. Kalau teman-teman diam, kenapa kriminal itu semakin marah? Karena diamnya orang baik. Betul kok, betul. Saya pengen gitu, Indonesia itu damai gitu ya. Kata-katanya pun kedamaian, nggak ada hate speech lagi. Ini butuh diolah, butuh dikebiasain. Dari kebiasaan ini, dari perasaan kamu, keinginan kuat kamu, contoh deh. Ini ada urutan di mana saya akan contohin, tapi akan saya skip. Tapi intinya adalah kamu hanya butuh 7 hari untuk bisa ngelatih public speaking ini, dan saya bisa garansi, tapi kamu harus nurut sama saya. Nanti kamu akan bisa. 7 hari ini seperti apa? Ini baru latihan dasarnya 7 hari itu.
efeknya tuh nanti agar kamu konsisten. Yang pertama, kamu milih dulu orang-orang yang ingin kamu ajak ngobrol, lingkungan keluarga terdekat, orang tua kamu. Contoh nih, mungkin sama orang tua kamu yang rasa asing gitu teman-teman ya, kayak ngucapin rasa sayang, mah aku sayang banget sama mama. Coba berani nggak ngomong kayak gitu? Berani nggak kira-kira Mas Zainal, kira-kira berani nggak Mas Zainal ngomong, ayah makasih banyak ya udah besarin Zainal hingga sekarang ini. Kira-kira Mas Zainal berani nggak? Ya mungkin masih canggung sih Mas. Masih canggung. Nah ini loh yang aku maksud, ngomonglah dulu dengan orang yang ada di sekitar kita. Nggak perlu muluk-muluk depan kaca, nggak perlu muluk-muluk dengan tetangga, nggak perlu muluk-muluk yang kayak gini bikin nge-zoom gitu ya, ngundang orang banyak. Nggak perlu dulu, orang sekitar terdekat dulu yang aja kita ngobrol, yang kita bikin canggung, kita dobrak dulu tuh. Itu tuh nanti akan ngerontokin kita, karena ada yang namanya di psikologi id, ego, super ego. Kalau super ego itu kayak keinginan kita untuk bisa public speaking. Itu keinginan. Super egonya bilang bilang gini sih, kayak lu kalau ngomongin lu sayang sama bapak lu dikira aneh kali, lu biasanya kagak pernah ngomong kayak gitu, tiba-tiba ngomong kayak gitu kan. Itu kayak ada penimbang-nimbang gitu. Egonya bilang, jangan ngomong lah, udah mending kamu latihan sama yang lain. Super egonya bilang, udah itu latihan kecil, itu kata Mas Didi itu bener, bikin ngebantu. Nah, setiap manusia itu punya itu, ada hati nurani kecil yang bikin ngekoyak. Teman-teman mau nggak ya, kamu harus dobrak dalam 7 hari ini minimal teman deket yang canggung atau orang-orang yang kamu anggap kayaknya ngeri banget kalau diajakin ngobrol. Coba diketok pintunya, mau ngobrol doang, Pak sebenarnya itu saya mau pengen ngobrol tapi nggak jelas topiknya apa, tapi cuma pengen ngobrol doang, entah nanti komunikasinya apa. Kamu harus berani itu dulu. Yang penting terdekat dulu, ada kumpulan arisan dan lain sebagainya. Kenapa saya mau contohin gini, teman-teman, di suatu gang kecil di rumah, contoh di gang kecil, nggak tahu deh di gang mana, teman-teman jalan sendirian tengah malam begini, di belakangnya ada orang. Kira-kira perasaannya nyaman atau nggak nyaman? Mas Zainal kira-kira nyaman atau nggak nyaman Mas Zainal? Kurang nyaman Kak. Kurang nyaman ya. Nih, dari perasaan yang kurang nyaman yang berdebar ini muncul dari pikiran, bener nggak? Pikirannya apa? Kalau udah kurang nyaman, pikirannya apa? Negatif, bener nggak? Ini copet nih kayaknya nih, iya nggak? Nah, dari pikiran ini nanti akan ngebentuk apa? Tindakan. Teman-teman yang bawa tas di belakang, pasti tasnya langsung digeser ke depan, jalannya lebih cepat, nafasnya tersengal-sengal, bener nggak? Itu dari perasaan nggak nyaman, muncul pikiran, muncul tindakan. Dari tindakan kira-kira muncul apa? Kebiasaan. Kalau teman-teman nanti ketemu orang di jalan sendirian, udah seuzon aja tuh culik, boleh waspada, tapi itu akan jadi kebiasaan, nge-recall, jadi jangkarnya kita nge-recall lagi, kita melihat orang yang seperti itu, dan akhirnya jadi sebuah karakter bahwa kita tipe orang-orang yang insecure. Ada orang yang posting di Instagram lebih mancung, kita insecure karena kita udah kebiasaan ngebandingin diri kita ke orang lain. Balik lagi, kebiasaan ini butuh dilakukan setiap hari, akhirnya jadi sebuah karakter. Nah, setelah jadi karakter, oh si Dedi yang bisa ngomong itu, oh si Dedi yang baik hati itu, akhirnya jadi brandingnya kita, jadi nama baiknya kita. Ketika kita meninggal, kata Agnes Mo, what your legacy will be provided in your life, gitu ya. Legacy atau warisan apa sih yang kamu tinggalin setelah meninggal gitu? Apakah kejelekan ataukah kebaikan? Ya balik lagi dari kebiasaan kita dari sekarang gitu. Makanya public speaking ini penting banget untuk dibentuk. Balik lagi, ingat-ingat, kenapa banyak kriminal? Mungkin banyak orang baik yang berdiam diri. Gitu teman-teman ya, teman-teman harus speak up kebaikan. Itu nggak boleh, itu nggak boleh. Harus ngomong sama temen nih. Balik lagi dari public speaking. Well, lanjut. Sudah paham sejauh ini teman-teman? Paham ya? Kalau paham acungin jempolnya, boleh saya lihat jempolnya, boleh. Kalau yang paham acungin jempolnya pakai oke, good, thank you banget. Kita lanjut. Mari merubah nasib dengan mengubah kebiasaan. Mas Dedi tapi aku introvert, gak bakal ngomong, berdalih lagi. Oke teman-teman, saya mau ngomong. Kamu bisa jago enggaknya ngomong itu bukan terletak di kepribadian, namun kemauan. Bakat tuh nggak cukup kalau nggak pernah dilatih. Jadi bukan jaminan. Ada bukunya namanya Grit. Itu miliknya Angela Duckworth, psikologi positif namanya. Orang-orang introvert, saya dulu introvert banget sumpah gitu ya, saya hasil bulian gitu ya. Tapi saya mau belajar ngomong gitu. Saya mau ngomong dengan orang di sekitar kita. Aku mau ngomong ke level yang lebih tinggi, nanti akan ada tips-tipsnya di menit-menit terakhir ya. Termasuk teman-teman, introvert ini bukan sebuah alasan. Meskipun ibarat kata tuh gini loh bakat.
Teman-teman modal 2.000 sama modal 4.000. Kalau mau beli apa ya, yang harga 10.000 es krim gitu ya, es krim 10.000. Untuk yang 2.000 ini mungkin akan ngoyo dapetin 10.000, tapi akan berhasil nyampe juga ke sini gitu. Beda sama yang 4.000, tapi dia nggak mau kerja ongkang-ongkang kaki. Akhirnya juga lama, tergantung nih. Yang 2.000 atau 4.000 duluan yang bakal beli es krim ini. Tergantung usahanya. Modalnya banyak, jadi ngumpulinnya juga lebih banyak. Di buku Personal Edward, ini waktunya nggak cukup. Ada banyak banget sebenarnya. Nanti akan saya juga di sini akan mau ngobrolin apa ya? Mas Olik, waktu saya berapa jam? 1 jam kah? Boleh sih Kak, kalau mau nambah juga. Kita feel free di sini, sharing-sharing Kak. Loh, saya nanti kita diskusi aja banyaknya. Sebenarnya aku mau nge-assessment teman-teman, mau ngebaca karakter teman-teman, tapi nantilah di kelas selanjutnya kalau nanti ada sesinya. Ini nanti gimana bacanya, tapi lebih tepatnya tuh komunikasi ini kayak semacam apa ya? Kita mau berani, mau nggak sih public speaking, hanya itu. Masalah mau nggak mau. Nah, ada teknik yang bagus namanya teknik adlib. Adlib itu atau impromptu. Teknik ini adalah dengan apa? Teman-teman silahkan buat paragraf dari kata pena, atau teman-teman membuat satu kalimat tanpa membaca Google, tanpa membaca buku, tanpa melihat referensi, tapi yang muncul tiba-tiba yang ada di pikirannya teman-teman. Saya mau undang langsung bikin satu kalimat atau satu paragraf, boleh ya? Dan Dwi Sriarta, boleh nggak saya ngobrol sama Dwi Sriarta? Bikinin saya kalimat dong tentang pena, tanpa nyontek apapun, terserah yang muncul aja yang ada di pikirannya di Dwi Sriarta, boleh? Boleh, jadi. Boleh, silahkan. Buatkan satu paragraf dari kata pena ya, silahkan. Pena adalah suatu barang yang dapat kita berikan kepada orang yang membutuhkan untuk menulis suatu dokumen atau lagu yang mencerminkan cinta. Oke, good. Good job. Mantap. Saya lanjut lagi. Sri Wahyuni boleh nggak ngobrol sama aku? Sri Wahyuni boleh ngobrol sama aku? Atau mau Lida Fitria boleh nggak ngobrol sama aku? Si A ganteng ini. Loh. Mau Lida Fitria? Pena merupakan salah satu alat tulis yang dapat digunakan oleh pelajar baik dari tingkat SD sampai dengan mahasiswa dan biasa digunakan untuk menulis. Oke, thank you banget. Ada yang mau coba yang lain, satu paragraf yang out of the box gitu? Wina, mau ngomong sama aku, Wina? Boleh Kak? Oke, Wina, aku pengen mau kamu buatin dong tentang Deddy Setiawan. Kak Deddy Setiawan ya? Kak Deddy adalah seorang yang cukup yang menginspirasi, tempat berbagi ilmu. Oke, thank you Wina. Nah, ini namanya teknik adlib. Adlib itu masuk impromptu. Kamu bisa gunain setiap kamu dari mobil kamu, sepeda kamu lagi jalan, ketemu apa ya? Contoh habis. Kamu bikin kalimat habis, satu paragraf habis. Habis itu kamu ketemu handphone, bikin satu kalimat handphone. Ketemu mos, kamu ketemu mobil, ketemu rumah. Kamu biasain selama 5 kali aja dalam 1 hari dan selama 7 hari. Aku pengen teman-teman ngelakuin ini secara konsisten 7 hari aja teman-teman. Pagi nih, siang kayak waktu sholat, pagi, siang, sore, malam. Teman-teman lakuin itu terus-terusan. Trust me, it works. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman coba nanti rangkai. Dalam 1 atau 7 hari ini, teman-teman setiap menemuin satu topik, teman-teman juga wajib harus suka baca ya. Kenapa? Karena kalau kita bisa baca itu kayak insight-nya lebih bagus nih. Contoh, teman-teman apakah kamu tahu tentang pena? Pena ini adalah merupakan alat tulis yang mungkin bagi biasa orang untuk menginformasikan apa yang ada di pikiran kita. Namun apakah tahu tentang pena ini? Pena juga memiliki rahasia terbukti bahwa dia bisa mengungkap kepribadian manusia. Dengan seperti apa kepribadian dari pena itu sendiri, kita lihat dari ciri huruf A. Ketika pembuatan huruf A-nya terbuka, maka dipastikan dia memiliki komunikasi yang bagus, tapi dalam menyimpan rahasia, dia patut dipertanyakan. Dan selebihnya, pena pun bisa membaca karakter ambisius seseorang dari tekanannya. Jika tekanan itu memiliki ketebalan yang dalam, maka mengindikasikan orang tersebut
memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Nah, mungkin kalau teman-teman nggak baca tentang artikel yang tersebut, mungkin teman-teman bakal bikinnya as a mainstream gitu, standar aja. Oh, pena ya bikin nulis, ya warna merah, ya warna biru dan sebagainya. Tapi out of the functions of the pen atau fungsi pena itu sendiri, maka teman-teman akan sedikit informasi itu. Makanya saya juga kalau nggak senang baca, ada yang namanya beberapa podcast tentang buku. Saya sih mau merekomendasikan buku yang namanya Seven Habits miliknya Stephen Covey. Teman-teman bisa baca itu, nanti teman-teman akan jadi proaktif terkait tentang bagaimana atau mengkomunikasi public speaking ini. Gimana 30 menitnya? Seru banget dan gak kerasa kan? Banyak ilmu yang didapat. Kita lanjut di part 2, lebih banyak lagi ilmu yang nanti akan kamu dapat insya Allah ya. Stay tune terus di part 2.